وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Nah, kita masih melanjutkan kitab A'lam Sunnah Al-Masyhurah Syekh Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang terkait dengan al-hisab, yakni hisab yang akan dilalui oleh semua hamba di hari kiamat nanti. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang kita baca, apa yang telah kita sebutkan, yang disebutkan para ulama terkait dengan macam-macam hisab yang akan dilalui oleh para hamba, ada 3 yang telah disebutkan. Ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang sama sekali tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa disiksa terlebih dahulu. Dan ini dari kalangan hamba selain para nabi. Maka yang telah disebutkan sebagian para ulama menyatakan hisab itu juga berlaku bagi para nabi. Namun pendapat yang rajih seperti yang disebutkan Ibnu Katsir dan dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, bahwasanya para nabi itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalil yang disebutkan, di antaranya adalah kisah dan hadis 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sisi pendalilan mereka adalah bahwasanya mereka, sifat orang-orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah orang-orang yang sempurna tauhid mereka. Maka di sini tentunya para nabi, para rasul, orang-orang yang lebih sempurna dari mereka tauhidnya. Sehingga ini yang dikuatkan oleh mereka, bahwasanya para nabi tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita baca kemarin, wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Artinya di sini apa? Umum, semuanya mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mencakup para nabi. Dan juga dalam ayat surat Al-A'raf, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Ini akan ditanya para rasul dan umatnya. Akan ditanya, kata Allah, kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka. Ini siapa? Umatnya, kaumnya. Walanas'alannal mursalin, dan kami akan bertanya kepada al-mursalin. Maka di sini mereka mengatakan bahwasanya soal di sini bukan soal tentang masalah hisab, tapi di sini dalam masalah tabligh ar-risalah, dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang terkait dengan hisab yang pertama, tidak ada tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hisab yang asir. Hisab yang sulit. Yang disebutkan hisab yang niqash, munaqashah. Kemudian yang ketiga, hisab yang yasir, hisab yang mudah. Nah, kemudian disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ini faidah bagi kita, bahwasanya al-hisab, kata beliau, maknanya hisab itu, kata beliau, maknanya yuradu bihi ardu a'malihim alaihim.
Ya, kita perlu tahu bahwa apa makna dari hisab. Hisab kata beliau adalah ditampakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan para hamba wa taubikhuhum 'alaiha, dan juga Allah mencela para hamba dengan apa? Ditampakkan amalan-amalan mereka, ini kejelekan kepada mereka. Wa yuradu bil hisab, dan juga dimaksud dengan hisab muwazanatu al hasanat bis sayyiat. Juga dimaksud dengan hisab kata beliau adalah dibandingkannya kebaikan dengan kejelekan. Hisab. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa beliau rahimahullah ta'ala tentang makna dari al-hisab. Dan juga ada nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hisab juga adalah maknanya Allah Subhanahu wa taala memberdirikan hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan lembaran-lembaran amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang makna al-hisab. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala, soalun, yang pertanyaan yang berikutnya kata beliau, kaifa sifatu dzalika minas sunnah. Ya, kata beliau, apa dan bagaimana sifat tentang hisab dari sunnah, yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyebutkan ya bentuk hisab, cara hisab dalam Al-Qur'an, kemudian beliau menyebutkan tentang cara hisab yang disebutkan dalam hadis-hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-jawabu, jawabannya kata beliau, fihi ahaditsu katsirah. Ya, tentang hisab terdapat hadis-hadis yang banyak. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisaba udziba. Di antaranya man nuqisha al-hisaba udziba. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka atau Aisyah radhiyallahu anha berkata, alaysa yaqulullahu ta'ala, ya bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini tentang orang yang Allah berikan lembaran amalnya dari sisi kanan. Wa amman atau fa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala dzalikal ardu. Kata Nabi SAW, itu adalah al-ard, yang dimaksud dengan hisab bukan hisab tapi al-ard. Ini hadis yang pertama yang beliau sebutkan terkait dengan masalah hisab. Yang pertama kata Nabi SAW, man nuqisha al-hisaba. Ya, sebelumnya di sini al-hisaba dia mansub. Ya, dia mansub. Tapi disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, mansub ala naz'il khafid. Ini dengan dibuang huruf jar. Ada huruf jar yang dibuang. Sehingga takdirnya man nuqisha fil hisabi. Man nuqisha al-hisab, yakni man nuqisha fil hisab. Kemudian yang kedua adalah tentang makna dari al-munaqashah dalam al-hisab. An-niqash. Di dalam al-hisab disebutkan ya, di dalam Tuhfatul Ahwazi bahwasanya beliau menukilkan dari sahib al-Fa'iq, an-niqash dimaksud di sini kata beliau, yuqalu naqashahu al-hisab idza asarahu fihi. Munaqashah dalam hisab adalah ketika dipersulit
di dalam hisabnya. Asarahu fihi wastaqsa, atau mungkin wastaqsa atau wastuqsiya. Sehingga, atau bukan, di sini mungkin wastaqsa, ya. Idza asarahu fihi wastaqsa. Yani Allah SWT juga istaqsa. Istaqsa itu mendetail, ya, merinci. Sehingga falam yatruk qalilan wala katsira. Sehingga tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan yang kecil maupun yang besar. Ini makna niqash. Ini makna munaqasyah. Artinya apa? Benar-benar didetail oleh Allah SWT, dirinci oleh Allah SWT, tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Makanya disebutkan, kata Nabi SAW, man nuqisha al-hisaba uzziba. Iya, uzziba di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada dua makna. Ya, makna yang pertama disebutkan di sini di dalam ta'liq oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Ya, bahwasanya orang yang hisabnya seperti itu dirinci oleh Allah SWT, didetail, maka ini akan menghantarkan kepada siksa. Ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan manuqishal hisaba udzib adalah bahwasanya nafsu al-munaqasyah itu ta'dzib. Artinya munaqasyah itu sendiri itu merupakan apa? Bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena seorang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang tidak tersembunyi darinya sesuatu apapun, sekecil apapun. Sehingga dia tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Itu merupakan apa? Azab. Nafsu al-munaqasyah, yakni munaqasyah itu sendiri itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Man nuqisha al-hisaba udziba. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ya seperti ini nama kebiasaan beliau radhiyallahu anha ketika mendengar suatu ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum beliau fahami dengan benar. Ya, beliau senantiasa menanyakan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau ada iskal. Ya, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Artinya seorang yang dihisab itu apa? Ada yang dihisab dengan yang mudah. Maka di sana An-Nabi SAW mengatakan ayat ini yang dimaksud dengan hisaban yasira, kata Nabi SAW, maknanya adalah al-ardu. Maknanya adalah al-ardu. Dan al-ardu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya makna dari al-ardu di sini di dalam ayat adalah, kata beliau, innama huwa an tu'rada a'malul mu'min alaih. Jadi hisaban yasira al-ard. Apa itu al-ard? An tu'rada a'malul mu'min alaih. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yakni ditampakkan amalan-amalan seorang mukmin ditampakkan kepadanya. Hatta ya'rifa minnatallahi alaihi, sampai dia mengetahui, mengakui, menyadari anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah atas dirinya. Fi sitriha alaihi fid dunya. Ya, anugerah Allah, nikmat Allah atas dirinya dengan apa? Dengan Allah menutupi dosa tersebut ketika dia di dunia. Allah tutupi dari hamba-hambanya. Nah, tidak nampak bagi hamba-hambanya. Maka ini yang seharusnya seorang mukmin lakukan. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, hendaknya dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yasturu nafsah.
Artinya dia menutupi dosa itu. Jangan dia kabarkan ke sana kemari, dia beritakan ke sana kemari, sampaikan ke sini dan ke situ. Nah, jangan sampai dia termasuk dari apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku mu'afa. Artinya dimaafkan, diampuni di sini. Iya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin orang-orang yang berbuat dosa kemudian mengabarkan kepada yang lain, berbangga-bangga dengan dosanya. Maka seharusnya apa? Yasturu nafsah. Dia menutupi dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu taubat masih dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menutupi terhadap seorang mukmin dosa-dosanya ketika dia di dunia. Kata Imam Qurtubi, wa fi afwihi anha fil akhirah. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang mukmin di akhirat adalah dengan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya ketika di akhirat nanti. Qala kama fi hadis Ibnu Umar fin Najwa. Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar dalam An-Najwa. An-Najwa nanti akan disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Terkait dengan hadis, Allah akan mengajak bicara langsung hamba-hambanya. Seorang mukmin Allah akan tutupi. Ya, Allah akan berdua dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ini hadis Najwa. Nah, maka ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin sehingga tidak didetail, tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ditampakkan amalannya. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu lakukan, ini yang kamu perbuat, ini yang kamu dan seterusnya. Maka dalam hadis yang disebutkan fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku adalah menutupi dosa-dosa tersebut ketika kamu di dunia dan aku ampuni sekarang di hari ini. Ini nikmat bagi seorang mukmin. Sehingga hisab yang alami nanti bagi seorang mukmin hisab yang mudah, hisab yang yasir. Nah, ini yang terkait dengan hadis yang pertama yang beliau sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini tentunya hisab yasir bagi hamba-hamba yang beriman. Qala kata beliau, kita lanjutkan hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan seorang kafir di hari kiamat nanti. Fa yuqalu lah, maka dikatakan kepadanya, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban. Dikatakan kepada orang kafir ini, apa pendapatmu kalau seandainya sekarang engkau memiliki sepenuh bumi emas? Akunta taftadi bihi, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Artinya di akhirat nanti Allah SWT mengatakan kepada orang kafir sebagai bentuk apa? Celaan bagi mereka. Dihinakan, direndahkan. Nah, orang yang hidup dengan kemewahan ketika di dunia, sehingga ketika di akhirat Allah katakan, kalau seandainya sekarang kamu punya sepenuh bumi emas, apakah kamu akan menebus dirimu dengannya? Fayaqulu na'am. Dia pun mengatakan iya. Karena dia sudah yakin akan binasa, dia akan disiksa, akan masuk ke dalam neraka, sudah disiapkan. Maka di sini pertanyaan ini apa? Pertanyaan celaan bagi dia. Taubih, ihanah baginya. Sehingga fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, qad su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Ya, sungguh engkau telah diminta darimu sesuatu yang lebih mudah dari itu. Artinya bukan sepenuh bumi emas, tapi lebih mudah dari itu, lebih ringan. Qala wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza. Ya, di sini Allah mengatakan, sungguh aku telah meminta kepadamu yang lebih ringan, lebih mudah dari itu. Artinya bukan menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas,
Tapi dengan yang lain. Qala wa anta fi sulbi Adam. Aku minta kepadamu sesuatu yang ahwan dalam keadaan engkau masih dalam sulbi Adam. Ini masih di dalam sulbi Adam. Apa itu permintaan Allah? Alla tusyrika bi. Permintaannya adalah untuk engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Fa abaita illa syirka. Maka engkau pun enggan kecuali untuk berbuat syirik. Maka ini di antara bentuk hisab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada al-kafir. Ya, orang-orang kafir ketika di dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan hinakan mereka. Ya, akan celak mereka dengan celaan-celaan ya terhadap mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.